pada RO. Jangan lagi dipelintir sana, pelintir sana. Itu membuat yang tadi yang namanya semua jadi bisa sedikit juga. Dan saya yakin gigitannya Sarwenda nanti kalau sampai dia ngomong semua sakit itu juga. Jadi jangan kita cooling down aja. Selesaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dan sebagai satu lagi yang masih cukup klien kami terganggu, mungkin tadi saya sebutkan ada pembagian aset benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak diantaranya ada beberapa mobil. Dan ini kedua kalinya klien kami diusik oleh debt collector penagihan salah satu mobil yang sebenarnya adalah aset milik RO. Penguasaannya ada di RO. Lalu kenapa sampai ada WA tagihan kepada klien kami untuk menyelesaikan cicilannya? Jadi tolong kami himbau bahwa tidak ada lagi kaitannya antara klien kami dengan barang tersebut. Barang tersebut dikuasai oleh RO. Jadi jangan lagi mengganggu klien kami dengan tunggakan-tunggakan tersebut. Maksudnya adalah pihak bank dengan presiden kalaupun sempat mendengar juga, karena kami tidak punya kewajiban untuk menjawab bank sebenarnya, tapi klien kami terganggu ya apabila ada lagi semacam pihak ketiga ya, baik itu bank atau debt collector untuk datang lagi ke rumah untuk menagihkan sesuatu yang bukan lagi menjadi kewajiban klien kami. Ya, ini terjadi lagi ya, tapi kami tidak mau keluar dari apa yang disampaikan Bang Minola. Jadi kami sebenarnya saat ini hanya menjawab ya seluruh pernyataan Bang Minola, mengklarifikasi hak jawab kami agar lurus, dan kami sertakan semua dengan bukti, baik bukti cek, bukti akta. Bang Minola minta kita buka akta, kita buka akta. Kenapa kita buka sekarang? Kemarin kita buka karena kami sebagai lawyer menjaga privacy RO ataupun Sarwenda. Karena kalau ini sudah terbuka ya, ini menjadi konsumsi publik. Ya, dan kami tidak ada masalah sebenarnya membuka, tapi karena kami menjaga. Tapi karena memang Bang Minola meminta kami menyampaikan ya bahwa klien kami tidak seperti apa yang disampaikan Bang Minola, ya klien kami dalam proses pembangunan rumah pun ada andil, dan tidak sedikit juga andilnya, ya bahkan mohon maaf ya ada juga ya kalau masalahnya ini kerjasama dengan saya, jadi akhirnya membawa lagi, mohon maaf pada klien kami, membawa lagi orang tua klien kami sudah meninggal ya pada ayahnya Sarwenda, ya, bahwa sebenarnya klien kami ini ayahnya salah satu kontraktor di sini, ya, pasti mau membangun yang terbaik buat anaknya. Ya, daripada kita pakai orang lain, siapa lagi yang dipercaya? Kebetulan ayahnya bisa. Ya, itu pun sepertinya, ya, ada pembayaran yang belum selesai dilakukan oleh pihak RO kepada pihak ayahnya klien kami. Tetapi sekali lagi, kliennya dengan kebesaran hatinya tetap merasa ya sudahlah. Toh juga, fair enough kok aset yang terbagi, ya, Ruben yang lain, klien kami yang satu. Kalaupun yang satu menilai itu signifikan, jangan salah bahwa yang satu ini masih dalam proses di bank, ya, dan belum dibayar, dan kami sedikit cemas juga bahwa rumah ini bisa menjadi milik bank nantinya kalau tidak dilanjutkan pembayarannya. Jadi ini bukan masalah sederhana juga. Dan tadi sudah ditunjukkan juga dengan chattingannya, klien kami tegas menyatakan bahwa saya nggak butuh rumah banyak. Ya, bayangin saya cuma butuh rumah untuk anak-anak saya. Itu disampaikan chattingan klien kami kepada RO. Jangan lagi dipelintir sana, pelintir sana gitu. Itu membuat ya yang tadi yang namanya semua jadi bisa sedikit juga. Dan saya yakin gigitannya Sarwenda nanti kalau sampai dia ngomong semua sakit itu. Ya. Jadi jangan kita cooling down aja. Mewah terancam disita bank gegara kredit macet. Sarwenda ngaku pasrah hingga siap balik ke rumah orang tua. Kabar mengejutkan datang dari mantan istri Ruben Onsu, Sarwenda. Di tengah konflik yang masih memanas pasca perceraian, ibu 3 anak itu kini kembali dihadapkan pada persoalan baru yang tak kalah pelik. Niat hati ingin menjalani hidup dengan tenang setelah berpisah dari Ruben Onsu, Sarwenda justru harus menghadapi ancaman kehilangan rumah mewah yang selama ini ditempatinya bersama anak-anak. Rumah yang berada di kawasan Jakarta Selatan tersebut disebut terancam disita pihak bank karena diketahui masih menjadi agunan pinjaman dengan status kredit yang sudah bermasalah. Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kliennya tidak bisa hidup dengan tenang karena sewaktu-waktu rumah tersebut berpotensi menghadapi proses penyitaan apabila persoalan kredit tidak segera diselesaikan. Chris menjelaskan bahwa status pinjaman rumah tersebut bahkan sudah masuk kategori Call 5 atau kredit macet total yang merupakan tingkat kolektibilitas terburuk dalam dunia perbankan. Dan menjadi ayah kandung sebenarnya dari tamunya. Ada yang lebih ganteng apa? Gitu kan. Kasihan kali anak aku. Nah, kalau kamu ngomong seperti ini, Tania tuh lucu banget loh. tanya. Tapi Wenda pun ngomong gini, netizen tuh akan bilang tuh nutup-nutupin. Nah, gini. Boleh. Orangnya boleh nggak aku dudukin di sini? Iya boleh deh, tapi aku nggak mau duduk sama dia nanti.
nanti takutnya editannya apa ya kok. Ini kan suruh dia duduk Tapi aja sebentar, sendiri. Dia pasti mau atau kamu punya kekuasaan untuk menyuruh dia pasti mau gitu? Ada lah. Kan gimana pun ini. Wendy suruh. Boleh ya? Oke, untuk kalian semua yang penasaran, ini adalah pria yang konon. Kasian katanya- banget loh anak gue sumpah. Kamu gak kasihan sama pria ini malah? Enggak lah. Konon pria ini yang digosipkan netizen itu merusak rumah tangga Sarwenda dan menjadi ayah kandung sebenarnya dari kamu ya. Enggak banget deh kan. Tuh. Iya makanya. Karyawan lain aja lihat tuh. Mukanya kayak enggak banget deh gitu. Boleh orangnya katanya namanya Nigel, ada gak dia? Iya, ada. Nih. Ada lain kali di sini panggilnya mesti sama ceweknya dia. Kamu oleh dibawa kuasa Sarwenda dikembalikan kepada seorang Ruben. Kenapa? Karena yang pertama juga saya lihat bahwa statement Sarwenda di media sosial terkait yang kata-kata yang tidak pantas, tidak layak, bahkan kata-kata binatang, kata-kata menyerang karakter seseorang, itu bukan seorang ibu yang baik. Emang aku jago jilat banget gak? Guys, kamu bisa ini? Iya, gitu. Ayo, yang mau nge-hate, aku bacain lagi. Selain aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Nih guys, awas tahu ke kamu ya yang tadi bilang aku penjilat. Kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga, bukan cuma sekedar jilat. Kalau jilat doang, nggak mungkin gue bisa bertahan 3 tahun di sini. Gak paham. Capek guys, jadi orang munafik. Jilat terus. Iya, aku belum menjilat, emang aku jago jilat. Iya. Iya kan? 2 sebenarnya. 2 kali. Iya, karena kayak orang mikir bayi tabung tuh langsung jadi, kan Iya. gak semuanya langsung jadi gitu Iya, kan. iya. Belum lagi proses ambil embrionya, Iya. disuntiknya, ini itunya. Aduh, itu prosesnya tuh hormonnya tuh, wah itu sih swing-swing banget gitu loh. Jadi prosesnya tuh panjang, nanti video dokternya aku kirim biar orang juga bisa tahu gitu. Bukan aku membela diri, tapi ini adalah kenyataan. Gitu kan beda ya. Kalau misalnya membela mungkin bisa jadi itu benar atau salah gitu. Tapi kalau ini udah fix 100% salah Ya, gitu loh. membuka fakta baru sebenarnya. Benar. Jadi fakta kalau misalnya dan ya proses bayi tabung itu kan gak gampang ya. Jadi ya Mamio itu suka makan pisang, jadi dia buatnya yang kita nggak bisa Oh iya pisang goreng maksud saya gitu. Yang kecil-kecil ya atau yang gede? Yang kecil or big? Big banana or small Itu banana? yang waras kecil-kecil tapi ya, waras kecil-kecil. Yang goreng gitu. Netizen ngulik kondisi rumah orang tuanya Sarwenda yang terlihat sederhana sebelum bisa bagus seperti sekarang guys. Jadi ini video yang dikulik oleh netizen guys. Ini adalah bukti bahwa begitu besar dampak seorang Ruben Onsu terhadap kehidupan Sarwenda guys. Jadi di sini tuh terlihat kalau kediaman dari Sarwenda itu tampak sederhana guys ya. Nah, tepat di hari ini juga itu Ruben Onsu memberikan hadiah sebuah mobil kepada orang tuanya Sarwenda guys. Mobilnya itu dipakai buat operasional dagang lah, dagangan makanan yang beda. Papi mami itu udah gak ada mobilnya lagi. Bagaimana menurut kalian tentang video ini guys? Coba berikan komen di kolom komentar guys. jujur yang pertama kali tergila-gila sama Joe tuh Wendy. Sumpah Wendy. Jujur yang pertama kali tergila-gila sama Joe tuh Wendy. Sumpah Wendy. Jujur yang
udah sih, maksud gue kayak udah gitu, dia kan kalau manusia biasa, cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang mau hidup, dia mau punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya, yang mau kayak berjalan udah move on gitu, kayak ke hidup yang lebih baik. Terus kan jadinya pasangannya, untung pasangannya orang baik, untung pasangannya kuat, strong, tapi kan gimana ya? Ya, untungnya tuh gini loh, maksudnya gue tuh yang kasihan adalah netizen yang nulis hate comment, karena tuh nanti balik ke dia, lo ngerti nggak? Benar, udah sih, maksud Tidak pernah ada yang melarang saya masuk ke dalam, tidak ada yang pernah. Boleh. Boleh aja, nggak ada. Ini saya ngomongin fair. Tapi saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, saya harus masuk lagi bagaimana prosesnya rumah itu waktu mau dibuat. Kan dalam proses pembangunan rumah pertama itu kan kita udah, rumah itu kan kita tahu, itu akan ke memori lagi dong. Trauma. Iya pasti. Saya harus luruskan.